Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan kita bahas tentang sistem persamaan linier ya. Jadi materi sistem persamaan linier ini bukanlah materi baru ya, karena di SMA dulu Anda sekalian pernah mempelajarinya ya. Kalau tidak salah kelas 10 SMA gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke sistem persamaan linier, nah kita harus tahu dulu apa itu persamaan linier ya. Persamaan linier. Nah, yang namanya persamaan itu nanti pasti ada tanda sama dengannya. Nah, linier. Nah, linier itu apa? Oke. Jadi linier itu artinya apa? Line. Apa arti dari line bahasa Inggris? Garis ya. Jadi nanti pasti grafiknya itu berupa garis. Atau maksud dari linier sendiri juga itu adalah pangkat variabelnya hanya satu. Pangkat tertinggi variabelnya hanya satu. Nah, di sini persamaan linier didefinisikan dalam n variabel X1, X2 sampai Xn. Jadi ada n variabel ya. Sebagai persamaan yang dinyatakan dalam bentuk A1X1 ditambah A2X2 ditambah dan seterusnya sampai AN Xn sama dengan B. Yang mana A1, A2, AN itu disebut dengan koefisien. Nah, koefisiennya sendiri adalah bilangan real. Kemudian X1, X2 sampai Xn, nah disebut dengan variabel ya. Variabel itu adalah apa? Peubah. Nah, gitu ya, artinya peubah. Kemudian B-nya sendiri ini ya, di ruas kanan B-nya itu adalah konstanta. Konstantanya merupakan bilangan real juga, gitu ya. Oke. Nah, kemudian suatu persamaan linier itu tidak mengandung hasil kali atau bentuk akar dari variabel-variabelnya. Ya, jadi dia bukan hasil kali dan juga bukan bentuk akar. Variabelnya bukan hasil kali dan juga bukan bentuk akar. Kemudian, semua variabelnya hanya berderajat 1. Nih ya. Nah, di sini X1-nya kan pangkat 1 ya. X2-nya juga pangkat 1 sampai Xn pun dia juga pangkat 1. Itu maksudnya. Dan bukan merupakan fungsi trigonometri, fungsi logaritma, atau fungsi eksponensial ya. Oke. Nah, di sini saya punya contoh. Nah, untuk yang kolom kiri, nah kolom pertama ini adalah contoh dari persamaan linier ya. X plus 3Y sama dengan 7. Y sama dengan setengah X plus 3Z plus 1. Kemudian yang ketiga, X1 min 2X2 min 3X3 plus X4 sama dengan 7. Nah, di sini bisa kita lihat ya, untuk persamaan yang pertama, dia variabelnya XY, ya, kemudian 3 ini koefisien, dan 7-nya konstanta. Begitu juga dengan yang ini ya. Nah, ada variabelnya ada Y, X, Z. Kemudian konstantanya 1 ya. Kemudian koefisiennya ada setengah, 3 ya. Dan 1 ini ya. Di depannya Y ini ada 1. Kemudian kalau yang persamaan ketiga, dia variabelnya X1, X2, X3, X4. Koefisiennya 1, min 2, min 3, 1. Kemudian konstantanya 7. Kemudian yang perlu kita lihat di sini persamaan linier, pangkat dari variabelnya hanya 1. Itu ya, nggak ada yang pangkat 2. Kemudian apalagi tadi cirinya? Tidak mengandung hasil kali dan bentuk akar dari variabelnya ya. Jadi dia di sini X ya berdiri sendiri, Y berdiri sendiri, bukan hasil kali. Coba kita bandingkan dengan contoh yang bukan persamaan linier. Nah, di sini X plus 3 akar Y sama dengan 5. Variabelnya apa saja? Ada X, ada Y. Tapi di sini variabel Y-nya dalam bentuk akar. Nah, padahal tadi cirinya dia bukan merupakan bentuk akar tadi ya. Jadi dia tidak memenuhi, dia bukan persamaan linier. Kemudian yang kedua, kenapa kira-kira juga bukan persamaan linier? Nah, kita lihat 3x plus 2y min z plus xz sama dengan 4. Nah, di sini ya, ternyata xz itu kan merupakan perkalian. Nah, sedangkan syaratnya tadi bukan apa?
hasil kali ini ya, bukan hasil kali. Berarti bukan persamaan linier. Kemudian yang ketiga, Y sama dengan sin X. Nah, sin X ini sendiri adalah fungsi apa? Trigonometri. Jadi dia juga bukan persamaan linier. Gitu ya. Oke, kemudian kita sekarang masuk ke sistem persamaan linier. Kalau tadi hanya persamaan linier, sekarang sistemnya. Oke, apa yang disebut dengan sistem? Nah, sistem persamaan linier sendiri itu adalah suatu himpunan berhingga. Jadi yang namanya himpunan itu pasti lebih apa? Lebih dari satu dari persamaan-persamaan linier. Jadi himpunan dari persamaan-persamaan linier. Ya. Oke. Kemudian bentuk umumnya seperti ini. Sistem persamaan linier yang terdiri dari M persamaan linier dan N variabel dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Ya, jadi ada beberapa persamaan linier ya. Nah, dengan apa? Jumlah variabel yang sama, kemudian nah di sini ada berapa? M persamaan linier. Banyaknya persamaan liniernya ada M ya. Ada 1 sampai M, kemudian banyak variabelnya ada 1 sampai N ya, X1, X2 sampai Xn. Oke. Kemudian nah setelah kita kenal sistem persamaan linier, nah di sini ada istilah lagi, matriks yang diperbesar atau dalam bahasa Inggris augmented matrix. Nah, apa itu? Dari bentuk sistem persamaan linier yang terdiri dari M persamaan linier dan N variabel yang tadi ya, oke, dapat dinyatakan dalam bentuk matriks yang diperbesar sebagai berikut. Coba kita lihat ya. Nah, tadi di sini ya, matriksnya ini elemennya A11, A12 ya, sampai A1N, kemudian B1. Kalau kita lihat dari sistemnya, dia merupakan apa? A11 ini ya, koefisien dari setiap variabelnya. Nah, kita ambil elemennya ya, sebagai elemen matriksnya. A11, A12 kita ambil, terus sebelahnya, dan seterusnya sampai A1N. Kemudian yang paling kanan itu adalah konstanta B1-nya, B-nya. Ya, B1. Begitu juga dengan baris kedua, berarti persamaan kedua. A21 ya, A22, dan seterusnya sampai A2N. Kemudian kita ambil konstanta B2. Sampai persamaan yang ke M. Ya, persamaan yang ke M, AM1, AM2, dan seterusnya sampai AMN. Ya, koefisien dari variabel baris terakhir. Nah, kemudian di sini BM. Nah, ini ya. Oke. Nah, sekarang kita coba menyatakan suatu sistem persamaan linier dalam bentuk matriks yang diperbesar. Oke. Bentar ya. Nah, Mbak ya. Nah, di sini saya punya contoh. Nah, saya punya contoh sistem persamaan linier ya. Sistem persamaan linier. Ini ya. X1 plus X2 plus 2X3 sama dengan 9. Kemudian 2X1 plus 4X2 min 3X3 sama dengan 1. Kemudian 3X1 plus 6X2 min 5X3 sama dengan 0. Sekarang kita coba mengubah sistem ini ke bentuk matriks yang diperbesar. Berarti kalau matriks cirinya ada kurung dulu ya. Nah, oke, kemudian nah di sini tadi kan kita ambil koefisiennya. Koefisien dari X1 yang pertama ini berapa? 1, berarti kita tulis 1. Kemudian koefisien dari X2 berapa? 1 juga. Nah, kemudian koefisien dari X3 ada 2. Kemudian kita ambil B-nya berarti 9. Nah, kemudian yang sekarang persamaan kedua. Koefisien X1-nya 2, berarti kita tulis 2. Kemudian koefisien X2-nya 4. Taruh bawahnya 4. Kemudian koefisien X3 min 3. Nah, kemudian B-nya 1. Nah, sekarang yang terakhir. 3. Ya, koefisien X1-nya 3. Koefisien X2-nya 6. Kemudian koefisien X3-nya min 5. Nah, kemudian B-nya 0. Berarti tulis di sebelah sini. Gitu ya.
Nah, insya Allah mudah ya. Kita lanjutkan sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke solusi dari sistem persamaan linier. Nah, oke. Solusi sistem persamaan linier. Suatu urutan bilangan S1, S2, sampai Sn disebut solusi dari sistem persamaan linier yang terdiri dari n variabel, ya, X1 sampai Xn, jika X1 itu sama dengan S1, X2 sama dengan S2, sampai Xn itu sama dengan Sn, adalah solusi dari masing-masing persamaan pada sistem tersebut. Contoh, kita punya contoh ini ya, sistem persamaan linier dua variabel ya, ada variabel X, Y. Nah, bagaimana cara yang kita pelajari dulu di SMA? Nah, itu salah satunya pakai cara eliminasi kan ya. Oke, dengan cara pakai eliminasi, kebetulan kita dapat nilainya X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 9. Nah, yang dinamakan solusi itu ini ya. Hasil yang kita dapat dari penyelesaian sistem persamaan linier ini dengan cara eliminasi misalkan gitu ya, atau bisa pakai cara substitusi gitu ya, atau cara campuran gitu ya, yang pernah kalian pelajari di SMA. Oke, nah ini ya, kita dapat X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan min 9. Itulah dinamakan solusi. Kemudian kalau kita sudah tahu solusi ya, sistem persamaan linier itu dibagi menjadi beberapa ini ya, dibagi menjadi dua berdasarkan solusinya. Jadi sistem persamaan linier itu ada yang tak konsisten atau dalam bahasa Inggris inconsistent. Apa itu maksudnya? Ya, jadi tak konsisten itu adalah sistem persamaan linier yang tidak memiliki solusi. Nah, gitu ya. Kalau yang konsisten atau bahasa Inggrisnya konsisten ya, adalah kebalikannya. Kalau tadi tak konsisten tidak memiliki solusi, berarti kalau misalkan konsisten itu adalah punya solusi, tidaknya memiliki satu solusi. Jadi minimal itu satu solusi. Gitu ya. Kalau tak konsisten tidak punya solusi, kalau konsisten paling tidak punya satu solusi gitu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu. Nah, yang tak konsisten bila digambarkan ini ya, misalkan ada dua persamaan linier. Nah, tadi persamaan linier dalam bentuk garis ya gambarnya. Nah, ada dua ini, ada L1 sama L2. Ada dua persamaan linier yang sudah digambarkan dalam bentuk garis. Nah, dua garis ini dia hanya saling sejajar, ya. Dia pisah, saling sejajar, tidak berpotongan, ya kan? Nah, tidak berhimpit ya. Oke. Berarti kalau digambarkan seperti ini, berarti dua persamaan ini, sistem persamaan linier dari dua persamaan ini, dia tidak memiliki solusi karena tidak ada yang berpotongan, tidak ada yang berhimpit. Ini contohnya ya, contoh sistemnya. Nanti bisa dicoba sendiri. Oke, kemudian kita masuk yang konsisten. Nah, yang konsisten tadi adalah sistem persamaan linier yang apa? Paling tidak memiliki satu solusi. Nah, dibagi lagi berarti. Yang A, SPL, sistem persamaan linier ya, yang memiliki tepat satu solusi atau solusinya tunggal. Nah, yang kedua, SPL yang tak memiliki tak hingga banyaknya solusi. Berarti lebih dari satu, entah berapa gitu ya, tak hingga. Nah, yang konsisten sendiri itu dibagi dua, tepat satu dan banyak solusi. Oke, kita lihat dari gambarnya sekarang. Nah, di gambar ini ada dua garis yang saling apa ini? Saling berpotongan. Berpotongannya di satu titik. Nah, titik inilah yang dinamakan dengan solusinya. Berapa titik ini? Ada berapa titik? Hanya satu. Berarti solusinya tunggal. Gitu ya. Oke. Nah, ini ada contohnya, nanti silahkan dicoba untuk menyelesaikan dengan cara eliminasi boleh, ya substitusi boleh. Kemudian, sekarang yang SPL yang bagaimana yang memiliki tak hingga banyaknya solusi. Nah, coba kita lihat garisnya. Ya. Nah, ternyata di sini garis L1 dan L2, persamaan 1 dan persamaan 2-nya saling berhimpit. Berhimpit itu apa maksudnya?
jadi 1. Yang tadinya 2 garis, dia jadi 1. Ya, berarti, nah, gambarnya ini menunjukkan apa? Menunjukkan SPL yang memiliki banyak solusi. Karena titik yang berpotongan banyak ya. Di sini, di sini, di sini, di sini semuanya berpotongan ya, atau berhimpit. Berarti titiknya kan banyak. Ini kalau diteruskan sampai sini, teruskan ke bawah, dia tak hingga. Berarti banyaknya solusi itu tak hingga. Gitu ya. Oke, ini contoh sistem persamaan linearnya gitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah hal baru ya. Jadi di SMA dulu tidak pernah diajarkan. Nah, ada istilah operasi baris elementer. Apa itu operasi baris elementer? Ya, waktu SMA dulu hanya dibahas tentang sistem persamaan linear yang mempunyai sampai 3 variabel saja, gitu ya. 3 variabel, ada X, Y, Z, mungkin seperti itu ya, atau X1, X2, X3. Nah, jarang yang variabelnya itu lebih dari 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, gitu ya. Nah, operasi baris elementer inilah ya yang nanti kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang variabelnya lebih dari 3 atau variabelnya banyak, gitu ya. Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengubah SPL menjadi bentuk matriks yang diperbesar. Nah, tadi sudah kita pelajari bagaimana cara mengubahnya. Kemudian yang kedua, eliminasi Gauss, yaitu mengubah matriks menjadi bentuk eselon baris, atau bahasa Inggrisnya row echelon. Kemudian dilakukan substitusi mundur. Atau bisa juga, jadi 2 dan 3 ini pilihan. Setelah kita ubah ke matriks yang diperbesar, kalian bisa milih yang kedua atau yang ketiga. Nah, yang ketiga itu adalah eliminasi Gauss-Jordan, yaitu mengubah matriks menjadi bentuk eselon baris tereduksi. Kalau eliminasi Gauss hanya bentuk eselon baris, kalau Gauss-Jordan menjadi bentuk eselon baris tereduksi. Ya, reduce row echelon. Kemudian dilakukan substitusi mundur. Nah, dari dua pilihan ini, nah kita perlu yang namanya operasi baris elementer atau disingkat dengan OBE. Nah, apa aja yang dilakukan dalam operasi baris elementer? Yang pertama, hanya boleh ini ya, tiga jenis ini, 3 jenis operasi. Nah, yang pertama mengalihkan suatu baris dengan suatu bilangan tak nol. Berarti satu baris itu kalian kalikan dengan berapapun bilangannya asalkan bukan nol. Kemudian yang kedua, menukar tempat dua baris. Jadi ada dua baris ditukar tempatnya. Kemudian menjumlahkan atau mengurangkan kelipatan dari suatu baris dengan baris yang lain. Gitu ya. Oke, jadi hanya 3 ini saja yang boleh. Nah, dinamakan dengan operasi baris elementer. Namanya aja baris, berarti yang dioperasikan baris, bukan kolom. Oke, kita langsung ini ya gambarannya. Nah, jadi biar Anda semua lebih jelas apa itu eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Nah, kalau kita punya SPL ya di sini diagramnya, jika kita punya SPL, langkah pertama apa tadi? Kita mengubah menjadi matriks yang diperbesar. Kalau sudah, kita lakukan OBE, operasi baris elementer, sehingga terbentuklah matriks eselon baris. Nah, jika kita hanya melakukan sampai langkah ketiga ini, berarti itu dinamakan dengan eliminasi Gauss. Nah, itu ya. Kalau misalkan kita lanjutkan lagi OBE-nya atau operasi baris elementernya, sehingga matriks yang menjadi matriks eselon baris reduksi, itu dinamakan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, didapatlah nanti dengan langkah substitusi mundur menjadi kita dapatkan solusi dari sistem persamaan linearnya. Itu ya. Sekarang apa sih bedanya eselon baris reduksi dan eselon baris? Oke. Nah, ciri-cirinya yang pertama. Nah, jadi ciri-cirinya untuk eselon baris reduksi. Pada setiap baris, entry tak nol yang pertama adalah 1.
Oke, disebut leading 1. Ini juga sama. Ya, eselon baris juga sama, memiliki ciri yang sama. Kemudian, yang kedua, pada dua baris yang berurutan, letak leading 1 pada baris yang lebih awal terletak lebih kanan. Lebih bawah terletak lebih ke kanan. Ya, oke. Nah, ini juga sama eselon barisnya. Kemudian, jika terdapat baris 0 diletakkan pada baris terbawah. Yang eselon baris juga sama. Kemudian yang keempat, nah ini mulai berbeda. Apa bedanya? Tereduksi dan tidak tereduksi. Ya, oke. Pada setiap kolom yang terdapat leading 1, entry yang lain adalah 0. Nah, atau nolnya itu berada di bawah dan di atas setiap leading 1. Tapi kalau eselon baris ya, nolnya itu hanya di bawah leading 1. Nih ya, 0 hanya di bawah leading 1. Oke, biar lebih jelas kita lihat contoh ini. Maksudnya ciri pertama, pada setiap baris entry tak 0 yang pertama adalah 1. Coba kita lihat. Nih ya. Nah, baris pertama. Entry pertama yang bukan 0 adalah 1, benar ya? Oke, coba kita lihat yang eselon baris saja. Yang eselon baris. Nah, eselon baris. Ya, yang kanan kan eselon baris. Nah, entry tak 0 pertama adalah 1. Nah, yang baris pertama, entry tak 0-nya pertama adalah 1. Ini juga. Ini yang entry tak 0. Nah, ini kan 0. Setelah 0 yang bukan 0 apa? 1. Itu maksudnya. Itu ya. Oke, kemudian ciri kedua, pada dua baris yang berurutan, letak leading 1 pada baris yang lebih bawah terletak lebih kanan. Oke, ini jadi angka 1 ini disebut dengan leading 1 ya. Leading 1, karena dia angkanya 1. Nah, maksudnya ini ya, letak leading 1 pada baris yang lebih bawah. Jadi kita lihat ini, baris pertama satunya di sebelah, ini ya, di kolom pertama. Nah, baris kedua satunya terletak di kolom kedua. Baris selanjutnya di kolom ketiga. Jadi semakin menjorok, itu maksudnya. Ini juga gitu yang eselon baris saja. Nah, ini ya, satunya di kolom pertama. Kemudian baris selanjutnya, satunya di kolom kedua, dan seterusnya. Oke, kemudian yang ketiga, jika terdapat baris 0, diletakkan pada baris yang paling bawah. Nah, ini contohnya ya, matriks yang ini. Nah, baris yang paling bawah itu 0 semua. Nah, jadi nanti kalau misalkan menemukan ada baris yang isinya 0 semua seperti ini, itu harus diletakkan di paling bawah. Oke, kemudian yang keempat, nah, memiliki 0 di bawah dan di atas setiap leading 1. Coba kita lihat angka 1 ini ya. Ini kebetulan elemen pertama, jadi atasnya kan nggak ada, berarti bawahnya 0 semua. Kemudian yang kedua, leading 1 yang kedua, atas bawahnya 0. Leading 1 yang terakhir itu atasnya 0. Nah, ini yang dinamakan dengan tereduksi. Apa bedanya dengan yang tidak tereduksi? Coba kita lihat, di sini 1 ya, bawahnya 0. Nah, kemudian yang leading 1 yang kedua, bawahnya 0 tapi atasnya enggak. Jadi dia hanya memiliki 0 di bawah leading 1, tapi di atasnya tidak. Ini juga gitu. Di atasnya bukan 0, ya. Ini juga gitu, matriks yang kedua, bawahnya 0, tapi atasnya enggak 0. Oke, kemudian ini leading 1 ya, bawahnya 0. Ini leading 1, bawahnya 0, tapi atasnya tidak, gitu ya. Oke, itu maksudnya. Oke. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Contoh. Nah, tentukan solusi dari SPL X ditambah 2Y plus 3Z sama dengan 1. 2X plus 5Y plus 3Z sama dengan 6. X plus 8Z sama dengan min 6. Nah, langkah awal tadi ngapain? Mengubah SPL ke bentuk matriks yang diperbesar. Berarti kita letakkan apa tadi matriks yang diperbesar itu yang bagaimana? Yang koefisien-koefisiennya ya yang kita ambil. Nah, kita lihat dulu persamaan pertama. Koefisien pertamanya apa? 1 ya. Kita tulis di sini 1. Kemudian yang kedua. Ini ya 2. Oke. Yang ketiga itu 3. Ya, ini B-nya 1. Kita tulis paling kanan. Kemudian persamaan kedua. Di sini 2X, nah berarti 2-nya. Kemudian 5Y, berarti 5 kita ambil. Kemudian 3Z, berarti 3. B-nya 6.
Oke, kemudian yang terakhir. Koefisien X-nya berapa? 1. Koefisien Y-nya ada tidak Y-nya? Tidak ada, berarti kita tulis 0. Nah, sekarang adanya koefisien Z 8 berarti. Kemudian B-nya min 6. Setelah kita punya matriks yang diperbesar, kita lakukan apa tadi? Operasi baris elementer. Nah, gimana cara tadi operasi baris elementernya? Oke, nah sekarang kita harus mengubah matriks ini menjadi bentuk apa? Eselon baris yang tereduksi atau eselon baris saja gitu kan ya untuk menyelesaikannya. Nah, berarti kita harus menjadikan apa tadi? Kalau eselon baris tadi kan setiap di bawah leading 1 itu harus 0. Kita lihat baris pertama, kebetulan elemen pertamanya sudah 1, berarti kita tinggal mengenolkan apa ini? Mengenolkan baris elemen pertama baris kedua dan baris ketiga. Berarti ini harus menjadi 0. Berarti kira-kira gimana caranya kita apakan? Nah, berarti yang kita operasikan kan baris kedua, atau kita sebut dengan B2. Nah, berarti B2 diapakan? Biar jadi 0. Nah, kita operasikan dengan baris yang lainnya, atau baris pertama ini. Berarti 2 itu dikurangi berapa? Biar jadi 0, dikurangi 2 kan ya? 2 itu dari 2 kali 1. Ini ya. Berarti B2 itu dikurangi 2 dikali B1. Nah, itu ya. 2 dikurangi 2 kali B1. 2 kali 1 kan 2. Nanti ini jadi 0. Kemudian, sekarang yang baris ketiga. Nah, berarti 1 ini dikurangi B3 kan ya ini ya. B3 dikurangi berapa? Dikurangi 1 ini kan yang pertama, berarti dikurangi B1 tanpa mengalihkan. Karena sudah sama-sama 1, berarti dikurangi B1. Itu ya, berarti matriksnya jadi bagaimana? Nah, ini tetap baris pertama karena tidak kita operasikan 1, 2, 3, 1. Kemudian baris keduanya kan tadi kita operasikan ya. 2 dikurangi 2B1. Berarti 2 dikurangi 2 kali 1. Berapa? 0. Nah, sekarang yang 5 juga gitu. 5 dikurangi 2 kali 2. Ini ya, B2 min 2B1. Berarti berapa? 5 kurangi 2 kali 2. 1. Kemudian yang 3 juga gitu. 3 dikurangi 2 kali 3. Berarti 3 dikurangi 6. Berapa? Min 3. Nah, kemudian yang 6 juga gitu. 6 dikurangi 2 kali 1. 6 kurangi 2. Berarti 4. Nah, sekarang baris ketiga. B3 dikurangi B1. Berarti 1 dikurangi 1. 0. 0 kurangi 2. Min 2. 8 kurangi 3. 5. Min 6 dikurangi 1. Min 7. Nah, ini ya. Kemudian langkah selanjutnya. Kita lihat sekarang untuk leading 1 yang kedua. Nah, ini udah leading 1 ya. Sekarang leading 1 kedua pasti menjorok ya. Berarti kita ambil yang ini. Nah, berarti yang kita nolkan yang mana dulu? Nah, ini ya yang bawah ya. Nah, untuk menjadi eselon baris yang bawah harus jadi 0. Gimana caranya? Berarti B3 diapakan? B3 ditambah apa dikurangi? B3, ini ya kita operasikannya dengan B2. Biar ininya tetap 0. Nah, berarti B3 ditambah 2B2. Ya, min 2 ditambah 2. Hasilnya 0 ya. Oke, berarti jadinya bagaimana? Oke, berarti jadinya yang baris pertama tetap 1, 2, 3, 1. Kemudian baris kedua tetap 0, 1, min 3, 4. Nah, sekarang baris ketiga, ini ya, B3 tambah 2B2. 0 ditambah 2 kali 0 tetap 0. Min 2 ditambah 2 kali 1, 0. 5 ditambah 2 kali min 3. Berarti 5 min 6. Berapa? Min 1. Kemudian min 7 ditambah 2 kali 4. Berarti min 7 ditambah 8. Hasilnya 1. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya leading 1 pada baris kedua. Nah, sekarang baris ketiganya berarti lebih menjorok lagi. Berarti ini. Ya, min 1 ini harus kita jadikan 1. Gimana caranya berarti? Biar min 1 ini jadi 1. Berarti tinggal kita kalikan minus. Berarti min B1.
3, gitu ya. Oke, berarti jadinya gimana? Nah, kita tulis di bawahnya. Nah, elemen baris pertama tetap ya, 1, 2, 3, 1, 0, 1, min 3, 4. Kemudian sekarang baris ketiga, dikali min 1 semua. Ini kan kali min semua. Min 0, tetap 0. Ini juga 0. Min 1 kali min, berarti 1. 1 kali min, berarti min 1. Oke. Nah, kita lihat bentuk matriks ini. Nah, bentuk matriks ini bentuknya eselon baris reduksi apa eselon baris? Nah, kita lihat 1, ini leading 1, bawahnya sudah 0, leading 1 bawahnya 0, tapi atasnya enggak. Ini ada leading 1, atasnya tidak 0. Berarti ini bentuk apa? Eselon baris. Oke. Nah, karena kita sudah punya eselon baris, bisa kita selesaikan dengan apa tadi caranya? Substitusi mundur. Sekarang kita tulis dulu sistem persamaan yang bersesuaian dengan matriks ini. Ini tadi 1 ya, koefisiennya apa berarti? Koefisiennya X ya. Nah, karena di sini kan X, ini Y, ini Z. Kemudian ini B-nya. Berarti 1 ini koefisiennya X, berarti kita tulis X saja. Plus 2 ya, 2 koefisiennya Y. Ini kan sebelah sini Y. Kemudian ini Z, berarti plus 3Z sama dengan berapa ini? 1. Oke, kemudian yang kedua, X-nya 0, berarti tidak usah kita tulis. Ini 1 untuk Y, berarti kita tulis Y saja. Min 3Z sama dengan 4. Kemudian yang terakhir, ini X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Berarti kita tulis Z sama dengan min 1. Oke, kalau kita sudah punya seperti ini, berarti tinggal kita substitusi mundur. Nah, kita substitusi mundur. Ya, kita kan punya ini ya, berarti yang sudah ketemu nilainya kan Z-nya. Berarti kita tulis di sini, Z sama dengan min 1. Kemudian yang kedua, naik ya, jadi Y sama dengan min 3Z sama dengan 4. Y min 3Z sama dengan 4. Terus yang paling akhir, yang ini ya, yang paling atas, X plus 2Y plus 3Z sama dengan 1. Oke, kemudian kita selesaikan satu-satu. Nah, untuk yang persamaan yang kedua, ya, yang kedua ini, berarti kita cari apanya, karena Z-nya kita sudah punya, kita bisa ketemu apa? Bisa ketemu nilai Y. Z-nya kan kita sudah punya, berarti kita cari Y-nya. Nah, ini berarti Y sama dengan, pindah ruas ya, 3Z berarti jadi plus 4. Nah, tadi kita sudah punya Z-nya itu, berapa ini tadi? Min 1. Berarti 3 kali min 1 ditambah 4. 3 kali min 1, min 3. Min 3 tambah 4, 1. Berarti Y-nya sama dengan 1. Kemudian sekarang kita cari yang apa yang terakhir ini. X plus 2Y plus 3Z sama dengan 1. Nilai Z sama nilai Y kita sudah punya, berarti tinggal cari X-nya. X sama dengan, berarti min 2Y, min 3Z, plus 1. Berarti min 2 dikali Y-nya tadi 1, min 3, Z-nya tadi min 1, plus 1. Berarti hasilnya min 2 plus 3 tambah 1. Berapa ini? Min 2 tambah 3, 1. 1 tambah 1, 2. Berarti X-nya sama dengan 2. Nah, jadi solusinya kita sudah punya, ya, X-nya tadi berapa? X-nya 2, Y-nya 1, Z-nya min 1. Nah, inilah yang disebut dengan solusi tunggal, karena X-nya hanya 1, Y-nya hanya 1, dan Z-nya hanya 1, banyaknya solusinya. Berarti, contoh yang seperti inilah yang disebut dengan solusi tunggal, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, sebelum ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas yang eselon baris. Nih ya, eselon baris. Kalau bentuk eselon baris ini kita lanjutkan OBE-nya, kita bisa dapat eselon baris reduksi. Nah, kita tulis ulang ya, kita tulis ulang matriks ini. Nah, oke, kita tulis ulang matriksnya tadi. Matriks eselonnya tadi berapa? 1,
2, 3, 1, kemudian 0, min berapa tadi? Min 3, 0, 1 ya, min 3, 4, kemudian yang terakhir 0, 0, 1, min 1. Nah, ini kita lakukan OBE lagi biar dapat eselon baris tereduksi. Nah, berarti eselon baris tereduksi itu setiap atas dan bawahnya leading 1 itu harus 0. Nah, ini kan yang pertama ya, berarti bawahnya sudah 0, udah benar. Leading 1 yang kedua, berarti atasnya ini belum 0, bawahnya sudah. Berarti kita harus menolkan ini. 2 ini harus kita jadikan 0. Berarti yang kita operasikan baris keberapa? Baris pertama. Kira-kira gimana 2 ini biar bisa jadi 0? Nah, dikurangi 2 gitu kan ya. 2 kurangi 2 biar bisa jadi 0. Berarti dikurangi baris kedua, ya kan? Ini kan, tapi harus dikalikan 2. Gitu ya. Oke, berarti B1 dikurangi 2B2. Oke. Kemudian, nah, ya, kita tulis dulu. Berarti yang pertama V1 ya, 1 dikurangi 2B2. 1 dikurangi 2 kali 0 tetap 1. 2 dikurangi 2 kali 1, 2, 0 ya. 3 dikurangi, ini ya, 3 dikurangi 2 kali min 3. Berarti 3 tambah 6. Ya apa enggak? Min 3 kali min 2, 6. 3 tambah 6, 9. Oke, kemudian 1 dikurangi 2 kali 4. 1 dikurangi 8. Berapa berarti? Min 7. Oke, kemudian yang lainnya tetap ya, kita tulis ulang. Berarti 0, 1, min 3, 4, 0, 0, 1, min 1. Kemudian operasi selanjutnya, kita harus mengenolkan yang mana lagi? Yang leading 1 yang ketiga ini ya. Berarti atasnya ini harus 0 semua. Ya, kita operasikan dengan baris ketiga semuanya ya, biar bisa jadi 0. Berarti B1 dikurangi 9 dikurangi berapa biar 0? Kurangi 9, berarti 9 kali 1. 9 kali B3. Kemudian yang ini, min 3 ya, berarti B2. Biar bisa 0 berarti dia harus ditambah 3. Berarti ditambah 3 kali B3. Itu ya, 3 kali 1. Nah, hasilnya kita tulis di sini. Nah, baris pertama ya, 1. Ini tetap 1 karena di sini ketemunya nanti 0 ya. 1. Yang ini dengan baris ini 0, berarti tetap 0. 9 dikurangi 9 kali 1. 0. Min 7 dikurangi 9 kali min 1. Berarti min 7 ditambah 9. Berapa? 2. Oke. Kemudian sekarang baris kedua, B2 ditambah 3B3. Ini tetap 0 ketemunya ya, 0. 1 dengan 0 tetap 1. Min 3, ya baris kedua min 3 ditambah 3B3. Berarti min 3 ditambah 3 kali 1. 0 ya hasilnya. 4 ditambah 3 kali min 1. Berarti 4 kurangi 3. Hasilnya 1. Kemudian baris ketiganya tetap karena tidak dioperasikan dengan siapapun. Nah, berarti kita tulis ulang. Nah, inilah yang disebut dengan matriks apa tadi? Eselon baris tereduksi. Baris tereduksi. Ya, karena apa? Karena ini tadi. Nah, kalau kalian lihat, nih ya, karena setiap leading 1 atas dan bawahnya itu dia 0. 1 bawahnya 0, 1 atas bawah 0, ini 0. Berarti kita sudah punya bentuk ini, langsung bisa kita lihat. Karena tadi kolom pertama X, kolom kedua Y, kolom ketiga Z, berarti X sama dengan berapa? 2. Langsung kita tulis. Kemudian yang kolom kedua ini kan satunya di Y. Nah, Y berarti sama dengan 1. Kemudian ini Z sama dengan min 1. Nah, sama ya hasilnya tadi 2, 1, min 1. Oke. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan hanya sampai bentuk eselon baris, berarti tadi apa? Eliminasi Gauss. Kalau sampai bentuk eselon baris tereduksi, dia disebut dengan eselon baris tereduksi. Oke.
Sekarang kita lanjut ke yang B. Nah, contoh yang B. Tentukan solusi dari SPL X plus 2Z sama dengan 1. Kemudian min X plus Y min Z sama dengan 0. 2X plus Y plus 5Z sama dengan 3. Nah, langkah pertama tadi berarti kita harus mengubah SPL ke bentuk matriks yang diperbesar. Kita ambil koefisiennya seperti tadi, berarti yang pertama 1, kemudian Y-nya tidak ada, berarti langsung Z ya, berarti 0 dulu untuk Y, Z-nya 2, B-nya 1. Kemudian yang kedua, min 1, 1, min 1, 0. Yang ketiga berarti 2, 1, 5, 3. Oke. Nah, kita sudah dapat matriksnya, berarti kita lakukan OBE. Nah, kita lihat sekarang matriks ini. Apakah baris pertama sudah 1, ya, leading satunya sudah. Berarti kita tinggal mengenolkan yang bawah. Oke, kita nolkan yang bawah. Oke, nah berarti yang B2-nya diapakan? B2, biar jadi 0, berarti tinggal ditambah ini kan, min 1 tambah 1, berarti B2 tambah B1. Kemudian baris ketiganya, 2 dikurangi berapa biar 0? 2 kurangi 2, berarti 2, B3 kan ya, B3 dikurangi, harus jadi 2 kan, berarti 2 kali B1. 2B1. Nah, kita tulis hasilnya. Berarti yang baris pertama tetap 1, 0, 2, 1. Baris keduanya berarti min 1 tambah 1, 0. 1 tambah 0, 1. Min 1 tambah 2, 1. 0 tambah 1, 1. Nah, sekarang baris ketiganya. B3 dikurangi 2B1. Berarti 2 dikurangi 2 kali 1, 0. 1 dikurangi 2 kali 0, tetap 1. 5 dikurangi 2 kali 2, berarti 5 kurangi 4, 1. 3 dikurangi 2 kali 1, berarti 3 kurangi 2, 1. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi matriks ini. Nah, kita sudah dapat leading 1 ya, bawahnya sudah 0. Sekarang leading 1 yang kedua ini ya, atasnya sudah 0, bawahnya belum, berarti kita harus menjadikan 0 yang bawah. Berarti B3 ya, B3 diapakan? Biar ini jadi 0, dikurangi B2 kan ya, 1 kurangi 1 biar jadi 0. Nah, gitu ya. Oke, berarti, nah kita tulis dulu, berarti 1, 0, 2, 1, kemudian yang ini tetap 1, 1, 1, kemudian 0 dikurangi 0, 0, 1 kurangi 1, 0, 1 kurangi 1, 0, 1 kurangi 1, 0. Oke. Nah, itu ya. Nah, oke, sekarang kita lihat ini, lihat matriks ini. Ternyata kita nggak punya leading 1 di baris ketiga ya, karena sudah jadi 0 semua. Ya, berarti kita punyanya ini. Nah, kita tulis dulu aja. Berarti sistem yang bersesuaian adalah, ini kan apa tadi? X ya, X, Y, Z. Berarti X, ini tadi Z, berarti plus 2Z. Sama dengan berapa? Sama dengan 1. Kemudian ini tadi Y, berarti Y, plus ini tadi Z, berarti plus Z, sama dengan 1. Nah, yang terakhir 0 semua. Nah, ya kan kita punya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat dari dua persamaan ini. Dua ini ya, lihat. Yang leading satunya dia hanya di variabel X dan variabel Y yang punya leading 1. Variabel Z-nya tidak punya leading 1. Berarti karena hanya X dan Y yang punya leading 1, ini ya, karena X, Y bersesuaian dengan leading 1, maka variabel X dan Y itu disebut dengan variabel utama. Ya, variabel utama. Nah, atau pivot. Sedangkan yang nggak punya leading 1 tadi siapa? Yang Z. Ini kan tadi X, ini Y, ini Z ya. Oh, ternyata Z-nya di sini bukan leading 1. Harusnya kan di sini ya leading satunya. Berarti Z ini disebut dengan variabel bebas. Nah, ini ya. Atau free variable.
karena Z-nya yang ada yang merupakan variabel bebas, berarti kita ambil sembarang nilai Z. Nah, karena kan nggak tahu Z-nya berapa. Ambil sembarang aja, berarti Z sama dengan T. Boleh Z sama dengan S, boleh Z sama dengan M, dan seterusnya. Nanti T ini bisa kita ganti-ganti. Itu ya. Oke. Selanjutnya, berarti kita punya gini ya. Berarti Z itu sama dengan T. Ya. Nah, tadi kita punya persamaan itu Y plus Z sama dengan 1, kemudian X plus 2Z sama dengan 1. Berarti kita selesaikan, karena Z-nya sama dengan T, berarti Y-nya sama dengan min Z plus 1 kan ya. Nah, berarti Y-nya itu sama dengan min T plus 1. Atau kalau kita balik, 1 dikurangi T. Nah, sekarang kalau yang X-nya berarti X sama dengan, pindah ruas ya, berarti 1 dikurangi yang ini jadi min 2Z. Berarti X sama dengan 1 dikurangi 2 kali T, karena Z-nya T. Nah, berarti kita sudah dapat bentuk seperti ini. Nah, jadi solusi SPL tersebut ya, T adalah bilangan real. Nah, berarti X-nya tadi berapa? 1 min 2T. Y-nya 1 min T, Z-nya sama dengan T. Nah, bentuk yang seperti inilah yang disebut dengan tak hingga banyaknya solusi. Karena nilai T ini bisa kita ganti berapa aja. Misalkan T ini 2 gitu ya. Berarti Y-nya 1 kurangi 2. X-nya 1 dikurangi 2 kali 2. Seperti itu maksudnya. Dan itu pasti memenuhi semua persamaannya. Ya, bisa dicek. Kita ambil sembarang nilai T. Nanti kita substitusikan ke persamaannya. Itu ya. Oke. Sekarang contoh ketiga. Nah, ini ya. Tentukan solusi SPL dari ini ya. 2X plus 2Z sama dengan 4. Min 2X plus Y sama dengan min 3, X plus 2Y plus 5Z sama dengan 6. Oke, kita bentuk ke matriks yang diperbesar, berarti kita tulis dulu 2, 2 ya, kemudian Y-nya nggak ada berarti 0, Z-nya koefisiennya 2, kemudian B-nya 4. Kemudian ini min 2, kemudian koefisien Y-nya ini 1, berarti kita tulis 1. Z-nya untuk yang persamaan kedua nggak ada, berarti kita tulis 0. B-nya min 3. Untuk persamaan ketiga sekarang, koefisien X-nya 1. Kemudian koefisien Y-nya 2, koefisien Z-nya 5, B-nya 6. Nah, kalau sudah seperti ini, kita dapat OB ini ya, matriksnya kita lakukan OBE sekarang. Nah, boleh kita langsung seperti tadi ya, jadi eselon baris reduksi. Nah, berarti kita apakan dulu? Kita apakan dulu berarti. Nah, kita harus punya leading 1 kan ya. Berarti baris pertama, elemen baris pertama ini harus jadi 1. Elemen baris yang pertama ini harus jadi 1, karena ini masih 2. Gimana caranya biar bisa jadi 1? Berarti 2 bagi 2 gitu kan ya, atau kita kalikan setengah. Berarti setengah B1 gitu ya. Oke, hasilnya berarti gimana? 2 kali setengah, nah berarti hasilnya 1. 0 kali setengah, 0. 2 kali setengah, 1. 4 kali setengah, 2. Oke, baris yang lainnya tetap min 2, 1, 0, min 3. Ini juga 1, 2, 5, 6. Nah, sekarang kita sudah punya leading 1 yang pertama, berarti harus kita jadikan 0 bawahnya. Berarti gimana? B2, biar bisa jadi 0 berarti tambah 2, berarti 2 kali B1, ya. Karena tadi pivotnya yang ini ya, leadingnya itu yang ini, berarti kita harus jadi patokan yang ini. Sekarang B3-nya juga gitu, B3 berarti biar bisa jadi 0, kita patokannya ini, berarti langsung dikurangi aja, B3 dikurangi B1. Nah, hasilnya yang pertama tetap 1, 0, 1, 2. Yang kedua, min 2 tambah 2 kali 1, berarti 0. 1 tambah 2 kali 0 tetap 1.
0 ditambah 2 kali 1. 0 tambah 2 berarti 2. Min 3 ditambah 2 kali 2 berarti min 3 tambah 4. Hasilnya 1. Kemudian yang baris ketiga, 1 kurangi 1, 0. 2 kurangi 0, 2. Kemudian 5 kurangi 1, 4. 6 kurangi 2, 4. Nah, kalau sudah seperti ini kita lihat lagi. Leading 1 baris kedua ini ya. Berarti atasnya sudah 0, bawahnya yang belum. Berarti yang kita operasikan yang baris ketiga. Baris ketiga, pivotnya yang ini, atau leading utamanya kan yang satu ini ya. Berarti B3, 2 dikurangi 2 kali 1. B3 dikurangi 2 kali B2. Itu ya. Oke, kita tulis di sini. Berarti yang atas tetap 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 1. Nah, kemudian yang berubah yang baris ketiga. 0 kurangi 2 kali 0, tetap 0. 2 kali 2 dikurangi 2 kali 1, 0. 4 dikurangi 2 kali 2. 4 kurangi 4 kan berarti 0. 4 dikurangi 2 kali 1, berarti 4 kurangi 2. Berapa hasilnya? 4 kurangi 2 hasilnya 2. Oke, nah kita lihat sekarang bentuk matriks ini. Ya, bentuk matriks ini. Nah, kebetulan bentuk matriks ini, ya, kita mau cari leading 1 yang di baris ketiga. Ternyata sudah 0 di sini ya, 0. Dan ini sudah nggak bisa dioperasikan lagi akhirnya. Ya, gitu ya. Nah, jadi sekarang kita lihat langsung. Nah, persamaan yang bersesuai dengan baris ketiga. Nah, langsung kita lihat yang baris ketiga ini. Baris ketiga dari matriks tersebut adalah, ini kan X ya, X, Y, Z. Berarti kan 0 kali X, 0 kali Y, 0 kali Z sama dengan 2. Seperti ini kan ya. Nah, dan hal ini itu nggak mungkin ya. Karena berapapun penjumlahan dari 0, pasti nanti hasilnya harusnya 0. Nah, berarti hal seperti ini kan mustahil, tidak mungkin sama dengan 2. Nah, berarti kalau kita menemukan penyelesaian SPL yang seperti ini ya, ada satu baris, ya, 0 semua untuk koefisiennya, tapi B-nya itu ada nilainya, gitu ya, seperti ini bentuknya. Nah, berarti SPL yang seperti ini itu dinamakan dengan SPL yang tidak memiliki solusi, atau SPL-nya tidak konsisten. Nah, jadi langsung aja, nggak usah kalian cari ini berapa kalian substitusi mundur, nggak usah, karena kita lihat langsung ada baris yang dimana koefisien variabelnya 0 semua, tetapi nilai B-nya ada nilainya, gitu ya. Langsung berarti bisa kita simpulkan SPL tidak memiliki solusi, atau SPL-nya tidak konsisten, gitu. Nah, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya nanti ada materi sistem persamaan linear homogen. Nah, ini ya. Jadi sistem persamaan linear homogen itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari sistem persamaan linear yang tadi. Bedanya apa? Nah, ini ya, kalau kita lihat persamaannya, bedanya itu nilai B-nya itu semuanya 0. Ya, ini 0 semua. Itu aja bedanya. Nah, nanti variabel-variabel sama koefisiennya lainnya ya tergantung soal. Yang penting dia di sini homogen itu apa maksudnya? Konstantanya atau nilai B-nya itu 0 semua. Kalau kita ubah dalam matriks yang diperbesar, ya, karena nanti ini 0 semua, berarti tidak kita tulis pun nggak apa-apa. Jadi hanya sampai koefisien variabelnya aja, hanya sampai A1N, A2N, sampai AMN ini. Itu ya, tidak ditulis tidak apa-apa, tapi ditulis pun juga tidak masalah. Oke, nah solusinya, kalau solusi untuk sistem persamaan linear homogen itu dibagi menjadi 2. Karena pasti punya solusi, ya, jadi sistem SPL homogen ini selalu konsisten. Dia selalu punya solusi. Tidak ada yang tidak, pasti konsisten. Nah, ada 2 macam untuk solusinya, yaitu solusi trivial dan tak trivial. Apa itu maksudnya trivial? Ya, jika satu-satunya solusi SPL itu adalah solusi 0. Berarti nanti X1-nya itu sama dengan 0, X2-nya sama dengan 0, dan sampai Xn-nya itu sama dengan 0.
Kemudian untuk yang solusi tak trivial berarti SPL-nya itu selain memiliki solusi 0 juga memiliki solusi yang lain atau tak hingga banyaknya solusi. Gitu ya. Oke, untuk gambarnya seperti ini. Nah, kalau yang A ini yang solusi trivial, dia jadi yang berpotongan ini kan cuma satu ya, di titik 0,0, berarti solusinya hanya 0, 0, 0 ya. Nih, kemudian kalau yang tak trivial, dia berhimpit. Nah, berarti selain 0, dia masih banyak solusi yang lain. Nah, ini kalau kita teruskan kan sampai dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Kita punya ciri khusus untuk SPL homogen yang memiliki solusi tak trivial. Tak trivial tadi yang gimana? Yang solusinya bukan hanya 0, tapi yang lain juga, yaitu tak hingga banyaknya solusi. Apa cirinya? Jumlah variabel n, variabelnya itu kan n ya. Nah, itu variabelnya sebanyak n maksudnya. Itu lebih banyak dari jumlah persamaannya. Nah, berarti bisa kita simbolkan n-nya itu lebih dari m-nya. Jumlah variabelnya lebih dari jumlah persamaannya. Dan yang kedua, setelah dilakukan eliminasi Gauss-Jordan pada bentuk matriks yang diperbesarnya, tidak semua kolom pada matriks tersebut memiliki leading 1 atau terdapat baris 0. Maksudnya ada satu baris yang isinya itu 0 semua. Nah, gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh biar lebih paham. Nah, contohnya ya, kita punya SPL X plus 2Y sama dengan 0. Nah, min X plus min 2Y plus Z sama dengan 0. 2X plus 3Y plus Z sama dengan 0. Homogen ya ini ya, karena B-nya 0 semua. Sekarang kita ubah dulu ke matriks yang diperbesar. Ya, berarti berapa? Berarti koefisiennya X-nya tadi 1 ya, 1. 2, 0, B-nya 0. Kemudian persamaan yang kedua, min 1, min 2, 1, 0. Persamaan yang ketiga, 2, 3, 1, 0. Ya. Sekarang kita lakukan OBE. Ya, kita lihat. Nah, kebetulan leading 1 yang pertama sudah menjadi leading 1 ya, udah 1. Berarti tinggal kita nolkan yang bawahnya. Berarti B2 biar jadi 0 ditambah B1. Kemudian B3. B3 dikurangi 2 dikurangi 2. Berarti 2 kali B1. Nah, hasilnya berarti yang pertama tetap 1, 2, 0, 0. Nah, B2-nya sekarang ditambah B1. Min 1 tambah 1, 0. Min 2 tambah 2, 0. 1 tambah 0, 1. 0, tetap 0. Kemudian B3 dikurangi 2B1. 2 dikurangi 2 kali 1, 0. 3 dikurangi 2 kali 2, berarti 3 kurangi 4, min 1. Kemudian 1 dikurangi 2 kali 0, tetap 1. Di sini 0 lagi. Oke. Kalau sudah seperti ini, diapakan lagi? Kalau sudah seperti ini, berarti apa? Nah, karena di sini tadi untuk leading 1 yang Y kan kita belum punya ya. Nah, sedangkan ini 0. Nah, tapi untuk baris yang ketiga ada nilainya. Berarti bisa kita tukar. B2 kita tukar dengan B3 ya. B2 kita tukar dengan B3. Kita simbolkan B2 sama dengan B3. Boleh ya? Kita tukar. Nah, hasilnya berarti baris pertama tetap 1, 2, 0, 0. Baris kedua kan tadi ditukar, berarti jadi ini baris kedua 0, min 1, 1, 0. Baris ketiganya 0, 0, 1, 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa punya leading 1 untuk baris kedua. Berarti tinggal kita kalikan min ya. Min B2. Berarti hasilnya baris pertama tetap 1, 2, 0, 0. Baris kedua kalikan min 1 semua, berarti 0. Min 1 kali min 1 kali min, berarti 1. Min 1, 0. Baris ketiga tetap 0, 0, 1, 0. Nah, kemudian kita lihat leading 1 yang kedua. Atasnya sudah
bawahnya sudah 0, tapi atasnya belum 0. Berarti harus kita nolkan ya 2 ini. Nah, kita operasikan dengan baris kedua berarti. Berarti 2 dikurangi 2 kali 1. Ya, berarti B1 dikurangi 2B2. Ya, oke. Kemudian ini berarti berapa? 1 ya, ini kan karena 0. 2 dikurangi 1 kali 2, 0. 0 dikurangi 2 kali min 1. Berarti min 2 kali min 1. Min 2 kali min 1, 2. Berarti kayak 0 tambah 2. 2. Ini 0. Baris keduanya tetap 0, 1, min 1, 0. Kemudian 0, 0, 1, 0. Sekarang kita lihat leading 1 untuk yang ketiga. Ini ya, untuk yang Z. Atasnya belum 0 semua, berarti semuanya harus kita jadikan 0. Berarti B1 kita operasikan dengan, ini kan B3 ya, jadi patokan. Berarti 2B3. B2 min 1 tinggal ditambah ya, biar jadi 0, berarti ditambah B3. Berarti hasilnya ini 1, 0, 2, 0, 0. Nah, ini tetap 0 ya, tetap 1 ya. Sekarang ini min 1 tambah 1, 0, 0. Nah, berarti di sini 0, 0, 1, 0. Oke ya. Nah, ini bentuknya sudah jadi eselon baris tereduksi ya, karena di sini sudah 0. Oh, ini tadi 0 ya. Maaf. Nah, B1 kurangi 2B3. Ya, ini maaf 0 ya. Sudah jadi 0. Oke, nah kita lihat ya, berarti X-nya ini Y, Z. X sama dengan berapa? X sama dengan 0, ya. Oke, kemudian Y-nya juga sama dengan 0. Z-nya juga sama dengan 0. Berarti SPL ini memiliki solusi trivial karena solusinya 0 semua. Nah, itu maksudnya. Dan tidak ada solusi yang lain, hanya solusi 0 ini. Oke, kemudian kita masuk contoh yang B. Ya, tentukan solusi dari SPL 2x1 plus 2x2 min x3 plus x5 sama dengan 0, min x1 min x2 plus 2x3 min 3x4 plus x5 sama dengan 0. x1 plus x2 min 2x3 min x5 sama dengan 0. x3 plus x4 plus x5 sama dengan 0. Sekarang kita ubah dulu ke matriks yang diperbesar. Berarti 2 min 1, x4-nya tidak ada, berarti 0, 1, 0. Sekarang persamaan yang kedua, min 1, min 1, 2, min 3, 1, 0. Persamaan yang ketiga, 1, 1, min 2, x4-nya nggak ada, berarti 0, min 1, 0. Kemudian X1, X2-nya tidak ada di persamaan keempat, berarti 0, 0, X3-nya 1, X4-nya 1, X5-nya 1. Oke. Ya, kalau sudah, sekarang kita lakukan OBE. Nah, kita lakukan OBE ya. Nah, nanti yang pertama ini gimana dulu berarti OBE-nya? Oke, kita lihat ini. Nah, baris kolom pertama yang mempunyai nilai 1 yang mana? Ini ya, yang baris ketiga. Berarti kita tukar aja baris ketiga dan baris pertama. Ya, kita tukar. Tadi kan boleh ya menukar ya. Berarti B3, B1, B1 sama dengan B3. Nah, kita tukar dulu. Oke, berarti nanti ini jadi 1 ya, jadi baris yang ketiga. 1, 1, min 2, 0, min 1, 0. Baris keduanya tetap min 1, min 1, 2, min 3, 1, 0. Ya. Kemudian baris ketiganya berubah jadi baris pertama. Berarti yang 2, 2, min 1, 0,
1, 0. Benar ya? Oke, baris keempatnya tetap berarti 0, 0, 1, 1, 1, 0. Nah, sekarang kita lihat, karena kita sudah punya leading 1, berarti kita jadikan 0 bawahnya. Berarti B2 tinggal ditambah B1. Kemudian B3-nya dikurangi 2 dikurangi 2 kali 1 berarti 2B1. Hasilnya berarti jadi ini baris pertama tetap 1 1 min 2 0 min 1 0. Kemudian B2-nya tinggal ditambah B1. Ini ya, min 1 tambah 1 0. Min 1 tambah 1 0. 2 kurangi 2 0. Min 3 tambah 0 min 3. 1 kurangi 1 0. Ini juga 0. Sekarang B3 dikurangi 2 kali B1 berarti 2 kali 2 kali 1 0. 2 dikurangi 2 kali 1 0. Min 1 dikurangi 2 kali min 2 berarti min 1 tambah 4 3 ya. 0 ini tetap 0 ya karena ketemu 0. 1 dikurangi 2 kali min 1 berarti 1 ditambah 2 berapa? 3. 0 0 tetap 0. Baris keempat tetap 0 0 1 1 1 0. Oke, kalau sudah seperti ini, nah ini 0 semua kebetulan. Untuk Y-nya nggak ada ya, nggak ada leading 1, berarti kita lihat yang Z yang leading 1 atau X3 ya tadi, maaf ini X3. X1, X2, X3, X4, X5. Untuk X2 kita nggak punya leading 1, berarti kita lihat X3-nya. X3 yang ada satunya kebetulan baris ke-4, berarti bisa kita tukar dengan baris kedua. Berarti baris kedua kita tukar dengan baris keempat. Nah, hasilnya berarti baris pertama tetap 0 min 1 0, baris keduanya kita tukar berarti 0 0 jadi baris keempat 1 1 1 0. Nah, baris ketiganya tetap 0 0 3 0 3 0. Nah, baris keempatnya itu adalah baris kedua yang tadi berarti 0 0 0 min 3 0 0. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah punya leading 1 ya. Leading 1 untuk yang X3 berarti atas bawahnya harus 0. Gitu ya. Berarti atas bawahnya harus 0. Berarti yang kita rubah yang baris pertama. Baris pertama min 2 ini biar jadi 0 harus tambah 2. Berarti 2 kali 1. 2 kali B2. Kemudian yang baris ketiga juga. Baris ketiga harus dikurangi 3 kali 1. Berarti 3B2. Ya, oke. Berarti hasilnya yang baris pertama jadi 1. Ini tetap 1 ya karena 0, 0. Nah ini. Min 2 tambah 2 kali 1, 0. 0 tambah 2 kali 1, 0 tambah 2 kali 1 berarti 2. Min 1 ditambah 2 kali 1 berarti hasilnya 1. Ini tetap 0. Kemudian baris keduanya tetap 0, 0, 1, 1, 1, 0. Sekarang baris ketiga. Ini 0 semua ya, tetap 0, 0. Nah ini ya, 3 dikurangi 3 kali 1, 0. 0 dikurangi 3 kali 1, berarti min 3. 3 dikurangi 3 kali 1, berarti 0. Ini tetap 0. Baris keempatnya tetap 0, 0, 0, min 3, 0, 0. Benar nggak ini? Ya, oh maaf ini kan 0. Dikurangi 3B1. Bentar ya. Oh, patokannya kan B2 ya. B3.
B3 dikurangi B3 dikurangi 3B2. Ya, benar ya? Oke. Nah, berarti kalau sudah punya seperti ini, berarti kan 0 ya tadi benar ya? 0 dikurangi 3, min 3. Nah, sekarang kita lihat lagi yang ini. Yang untuk leading 1 yang ini ya, bisa kita jadikan 1 kan, min 3 ini berarti dikali B3 kali min sepertiga. B3. Nah, berarti hasilnya tetap semua ya. 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, min 3 kali min sepertiga. 1, 0, 0. Kemudian yang bawah tetap 0, 0, 0, min 3, 0, 0. Ya, oke. Kemudian bisa diapakan lagi? Nah, karena kita punya ini ya, pivot yang ini sekarang. Nah, berarti atasnya harus 0 semua. Ya kan? Nah, berarti yang jadikan 0 mana aja? Nah, ini ya, 2, 1, min 2, berarti B1 dikurangi 2B3. Kemudian mana lagi? B2 dikurangi 2B3 juga. B4 ditambah 3B3, karena pivotnya B3 ya. Oke, berarti hasilnya berapa ini? Nah, yang baris pertamanya tadi ini kan tetap 0 ya, berarti 1, 1, kemudian 0 ketemu 0 tetap 0. Nah, ini ya, 2 dikurangi 2 kali 1, 0. 1 dikurangi 2 kali 0, tetap 0. Maaf ya, tetap 1. Nah, ini tetap 1, bentar. Ini 1, ini tetap 0. Kemudian baris ke 2 sekarang. Tetap 0, 0, 1, tetap 1. Kemudian 1 dikurangi B3. B2 kurangi B3 ya. Oke, maaf ini B2 kurangi B3. 1 kurangi 1 ya, langsung 0. 0 berarti 1 kurangi 0, 0. Nah, sekarang yang B4, yang B3 tetap ya. 0, 0, 0, 1, 0, 0. Sekarang yang B4 semuanya tetap 0 ini ya, 0, 0, 0. Sekarang min 3 ditambah 3 kali 1 hasilnya juga 0, 0, 0. Nah, kita sudah punya bentuk ini. Berarti tinggal kita tulis sistem yang bersesuaian ya. Ini tadi X1, X2, X3, X4, X5. Berarti X1 ditambah X2, 0 semua ya. Berarti kan ini X3, X4, X5 ditambah X5 sama dengan 0. Terus baris keduanya, di sini kebetulan X3. X3 sama dengan 0. Ini X4. Berarti X4 sama dengan 0. Nah, sekarang kita tentukan kalau bentuknya seperti ini, kan ini ada variabel yang jadi variabel utama, ya, leading variabel, ada yang jadi variabel bebas ya. Karena nggak semuanya punya leading 1. Yang punya leading 1 itu di X1, X3, sama X4. Berarti variabel bebas, variabel utamanya ya bisa kita tentukan. Variabel utama itu yang punya leading 1, berarti X1. Kemudian ini nggak punya ya. Sekarang ini X3. X3 sama yang keempat X4. Nah, berarti yang nggak punya leading 1 tadi berapa? X2 sama X5.
berarti menjadi variabel bebas, X2 sama X5. Nah, karena kita sudah punya kesimpulan ini, berarti yang dimisalkan adalah yang variabel bebasnya, berarti X2 sama dengan S, ya, X5-nya sama dengan T. Nah, hurufnya bisa kalian ganti. M, N, boleh. Nah, dengan melakukan substitusi mundur diperoleh X2-nya tadi kan S, X5-nya T. Sedangkan X4 sudah dapat 0. Ya, X4-nya sama dengan 0. Oke, ya. Oke, maaf tadi ini ada yang salah ya. Ini harusnya, kan ini B2 kurangi B3. 1 dikurangi 0, di sini tetap 1 ya. Maaf, saya ralat dulu ya ini. 1, yang ini tetap 1, berarti di sini plus X5. Oke, maaf ya. Oke, tapi tetap saja ini kesimpulannya ya. Nah, berarti kan kita punya ini ya, matriks yang bersesuaian, X2-nya S, X5-nya T, X4-nya 0, ya ini tadi, X3 plus X5 sama dengan 0, X1 plus X2 plus X5 juga sama dengan 0, ya. Oke, berarti kita substitusikan aja nih. Berarti yang belum ketemu kan X3, berarti X3 sama dengan min X5. X5-nya tadi apa? X5-nya T, berarti X3 sama dengan min T. Kemudian sekarang persamaan yang terakhir. Berarti X1 sama dengan min X2 min X5. Nah, X2-nya tadi itu S berarti min S. X5-nya T berarti min T. Berarti X1 min S min T. Nah, berarti kita dapat simpulkan solusinya itu S dan T adalah bilangan real. X1-nya berapa tadi? Min S min T. Ya. Kemudian X2-nya S, X3-nya min T ya. Kemudian X4-nya 0, X5-nya sama dengan T. Karena solusinya bukan hanya 0 dan punya parameter T dan S ini, berarti solusinya kan banyak ya, berarti disebut dengan solusi tak trivial. Nah, gitu ya. Karena solusinya tidak hanya 0, tapi ada solusi yang lain, yaitu ada yang ST ini, dan dia berarti solusinya tak hingga, gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya materi kita untuk pertemuan kali ini. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.